Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Suprayatno. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi semester 4 dengan NIM 0104222057. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya yang yaitu tentang hadis tematik dengan judul Manajemen Jaringan dan Kemitraan dalam Dakwah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Abdul LC MA. Di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi jaringan dakwah. Nah, jaringan dakwah adalah suatu sistem atau struktur yang dibentuk untuk menyebarkan ajaran atau pesan-pesan dakwah dalam lingkup yang lebih luas dan efektif. Jaringan ini dapat terdiri dari individu, kelompok, lembaga, atau organisasi yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dakwah mereka, seperti penyebaran nilai-nilai keagamaan, pendidikan, moral, atau pemahaman tentang keyakinan tertentu. Dengan mengelola jaringan dan kemitraan dengan baik, dakwah dapat mencapai lebih banyak orang dan memiliki dampak yang lebih besar dalam masyarakat. Manajemen jaringan dan kemitraan dalam dakwah mengacu pada strategi pengelolaan hubungan dan kolaborasi antara individu, kelompok, atau organisasi yang terlibat dalam kegiatan dakwah. Ini mencakup berbagai kegiatan seperti berbagai informasi, koordinasi, kegiatan dakwah, membangun dan memelihara hubungan yang baik, serta bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan dakwah yang diinginkan. Nah, dari definisi manajemen tadi, kita dapat memperkuat dengan hadis tentang manajemen jaringan dan kemitraan dalam dakwah. Yang pertama yaitu dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, ia bersabda, tidaklah sedekah akan mengurangi harta, tidaklah orang memberi maaf kepada orang lain, kecuali Allah akan menambah kemuliaannya, dan tidaklah seseorang merendahkan hari karena Allah kecuali dia akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Dan ada hadis pula yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, yaitu dari Jabir ibnu Abdullah bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, takutlah kalian pada kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Dan takutlah pada sikap kikir, karena sesungguhnya sikap kikir itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, yang menyebabkan mereka menumpahkan darah atau saling membunuh dan mengharamkan sesuatu yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, adapun cara membangun kemitraan. Bagaimana sih cara membangun kemitraan itu? Di sini saya akan memberikan beberapa poin tentang bagaimana cara membangun kemitraan. Nah, yang pertama, menetapkan tujuan. Tentukan tujuan dari kemitraan tersebut, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, identifikasi mitra potensial. Cari mitra yang memiliki nilai, visi, dan tujuan yang sejalan. Yang ketiga, kesepahaman bersama. Diskusikan harapan, peran, kontribusi, dan manfaat yang diharapkan dari kedua belah pihak. Nah, yang keempat, kerjasama. Dibutuhkan bentuk kerjasama atau bentuk kerangka kerjasama yang jelas, termasuk pembagian tanggung jawab, sumber daya, dan manfaat. Yang kelima, komunikasi terbuka. Jaga komunikasi yang terbuka dan transparan untuk mengatasi masalah dan mencapai tujuan bersama. Yang keenam, evaluasi dan penyesuaian. Lakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kemitraan tetap relevan dan saling menguntungkan. Nah, yang ketujuh, komitmen jangka panjang. Bangun hubungan jangka panjang dengan fokus pada saling menguntungkan dan pertumbuhan bersama. Nah, tadi itu adalah cara membangun kemitraan. Nah, apa sih manfaat jaringan dalam dakwah? Nah, di sini saya akan memberikan 5 manfaat jaringan dalam dakwah. Nah, yang pertama yaitu mencapai audiensi yang lebih luas.
Melalui jaringan atau pesan dakwah dapat mencapai lebih banyak orang secara efisien dan efektif. Yang kedua, diversitas perspektif. Jaringan memungkinkan untuk berinteraksi dengan berbagai individu dan kelompok yang memiliki latar belakang dan pemahaman yang berbeda-beda, sehingga memperkaya cara pandang dalam menyampaikan dakwah. Yang ketiga, kolaborasi dan pertukaran ide. Jaringan memungkinkan untuk berkolaborasi dengan orang-orang yang memiliki keahlian dan pengalaman yang berbeda, sehingga dapat menghasilkan ide-ide inovatif dalam menyebarkan dakwah. Yang keempat, pembentukan komunitas. Jaringan memungkinkan pembentukan komunitas yang kuat di sekitar pesan dakwah tertentu. Komunitas ini dapat saling mendukung berbagai informasi dan memperluas pengaruh pesan dakwah. Nah, yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Melalui jaringan, para penggiat dakwah dapat memantau dan mengevaluasi dampak pesan yang disampaikan, sehingga strategi dakwah dapat disesuaikan dengan lebih baik sesuai dengan respons audiens. Nah, berikut tadi adalah penyampaian hasil diskusi saya sendiri tentang manajemen jaringan dan kemitraan dalam dakwah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa memberi pemahaman kepada teman-teman yang menonton video ini. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.